Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Selasa 10 November 2020. Saya Risma Erina. Informasi pertama kita awali dari Kota Blitar. Ada Kirana Nisa, Radio Mahardika FM menginformasikan mulai November 2020, Dinas Perhubungan Kota Blitar setting 9 voice CCTV untuk mengumandangkan adzan jelang waktu sholat fardu. Dinas Perhubungan Kota Blitar berupaya memaksimalkan fungsi voice CCTV di beberapa traffic light Kota Blitar, tidak hanya untuk menyampaikan himbauan serta informasi pemerintahan. Mulai November 2020, voice CCTV di Kota Blitar juga difungsikan untuk mengumandangkan adzan saat memasuki waktu sholat fardu. Priyo Suartono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar mengatakan, inovasi ini sesuai arahan PJS Wali Kota Blitar dan Ketua DPRD Kota Blitar agar voice CCTV turut mengumandangkan adzan saat memasuki waktu sholat. Menurut Priyo, dari 14 CCTV, hanya 9 yang disetting untuk mengumandangkan adzan, sedangkan 5 lainnya sengaja tidak disetting karena keberadaannya berdekatan dengan masjid. Pihaknya tidak ingin adzan di voice CCTV akan mengganggu adzan yang ada di masjid. Priyo menegaskan voice CCTV yang disetting mengumandangkan adzan bisa ditemui di Simpang 4 Yonif 511, Simpang 4 Patung Bung Karno Jalan Ahmad Yani, Simpang 4 Lofi, Simpang Pelosok Kerap, dan lainnya. Ada 14. Tapi yang kita bunyikan ada 9, karena yang 5 dekat masjid, takut suaranya berbenturan dengan suara adzannya masjid. Priyo berharap inovasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Blitar, utamanya bagi yang beragama Islam untuk segera menunaikan sholat fardu saat mendengarkan adzan di sekitar traffic light. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sementara itu, dari Kabupaten Blitar, Ninda Alivia, Radio Persada FM menginformasikan upah minimum Kabupaten Blitar 2021 diusulkan naik 3,27%. Upah minimum Kabupaten Blitar tahun 2020 sebesar Rp1.954.705. Menginjak awal November 2020, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar akan mengusulkan kenaikan UMK tahun 2021 sebesar 3,27%. Kepala Disnaker Kabupaten Blitar Hari Susianto mengatakan, persiapan penetapan UMK tahun 2021 sudah dilakukan. Dewan Pengupahan telah melakukan sidang yang menghasilkan beberapa pertimbangan dan opsi yang disampaikan oleh Provinsi Jawa Timur. Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan hidup layak atau KHL di Kabupaten Blitar. Maka dalam sidang Dewan Pengupahan disepakati mengikuti pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu naik 3,27% sehingga diusulkan ada sedikit kenaikan dari tahun 2020 sekitar Rp64.000. Untuk persiapan penetapan UMK tahun 2021 Kabupaten Blitar, kemarin Dewan Pengupahan telah melaksanakan atau melakukan sidang Dewan Pengupahan dengan beberapa pertimbangan, dengan beberapa opsi. Haris menambahkan usulan kenaikan itu disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan penetapan. Biasanya penetapan dilakukan akhir tahun. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita bergeser ke Sidoarjo. Ada Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Turun langsung membersihkan monumen Jayan Daru Alun-Alun. PJ Bupati nilai petugas kebersihan di lapangan kurang optimal. Sahabat, keluhan masyarakat terkait kotornya monumen Jayan Daru di alun-alun mendapatkan perhatian serius dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Pada Jumat 6 November, dalam rangka giat Jumat Berkah yang rutin dilaksanakan, PJ Bupati didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo beserta kabitnya melakukan giat penyemprotan dan pembersihan monumen Jayan Daru. Cak Hud, sapa akrab PJ Bupati Sidoarjo, saat ditemui di sela-sela kegiatan menyampaikan kinerja petugas kebersihan di lapangan dirasa masih kurang optimal. Masyarakat yang juga turut membantu giat bersih-bersih ini juga mendapatkan apresiasi. Ini perubahan luar biasa ya, perubahan yang sangat endapan kotorannya itu saya lihat waktu saya siram bersih. Dan ini kan punya kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Ini artinya ada kinerja dari teman-teman kebersihan yang di lapangan ini kurang optimal, maka jadi sudah saya sentuh hatinya, mari kita bekerja ikhlas.
Mari kita bekerja sama-sama, nanti ajak masyarakat untuk bersihkan. Giat pembersihan Monumen Jayandaru ini merupakan agenda rutin program Jumat Berkah. Cahut berharap giat ini bisa jadi role model yang bisa ditiru oleh tingkat kecamatan dan desa. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya Akbar Wiana dari Blambangan FM Banyuwangi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sosialisasikan bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif di Banyuwangi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sosialisasikan bantuan pemerintah infrastruktur ekonomi kreatif kepada sejumlah pelaku kreatif Banyuwangi pada 8 November kemarin. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparikraf Seliane Halia Ishak mengatakan, setelah tidak menerima proposal bantuan pemerintah di tahun ini, Kemenparekraf membuka pengajuan proposal banper bantuan pemerintah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif di tahun 2021 mendatang demi mendukung kegiatan industri kreatif di Indonesia. Dia menjelaskan proposal ini bertujuan memberikan fasilitas dan revitalisasi ruang kreatif bagi pelaku kreatif di Indonesia. Terdapat 17 subsektor industri kreatif yang bisa diajukan untuk memenuhi kebutuhan pelaku kreatif, diantaranya desain, kuliner, fashion, pengembangan permainan, seni pertunjukan, dan lainnya. Dia berharap pelaku kreatif di Banyuwangi dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk perkembangan industri kreatif. Akbar Wiana melaporkan. Kita beralih ke Ngawi. Ada Henti Ludiana membawa informasi pemerintah Kabupaten Ngawi gelar kampanye gerakan memakai masker. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun 2020, pemerintah Kabupaten Ngawi gelar kampanye gerakan memakai masker yang dipusatkan di Tugu Gading Kartonyono Sabtu 7 November kemarin. Kampanye gerakan memakai masker dengan tagline, "Jangan kendor, ayo pakai masker, jaga jarak, ayo sering cuci tangan," merupakan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mencegah COVID-19. Dengan disiplin selalu memakai masker pada saat keluar, insya Allah semua bisa sehat, dan tentunya di Kabupaten Ngawi kita harapkan yaitu segera bisa mencapai zona hijau. Seperti yang dikatakan Antik Budi Sulistiono, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi, yang mengapresiasi terselenggaranya kampanye ini sebagai salah satu strategi sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya mentaati protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 sehingga tren menurunnya COVID-19 di Kabupaten Ngawi bisa terus dipertahankan melalui kesadaran masyarakat Kabupaten Ngawi dengan selalu menggunakan masker yang merupakan salah satu upaya hidup sehat sehingga dengan disiplin selalu memakai masker saat keluar rumah dan menjadikan Kabupaten Ngawi kembali menjadi zona hijau. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Selanjutnya, Sofia Latif dari Suara Pasuruan membawa informasi meski hujan, produksi garam di Kabupaten Pasuruan terus berlanjut. Meski sudah turun hujan, produksi garam di Kabupaten Pasuruan terus dilanjutkan. Selamat Nurhandoyo, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan melalui Sugeng Subianto selaku Kabid Usaha Perikanan kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan, produksi garam terus dilanjutkan untuk bisa mencapai target tahunan yang dipatok sebesar 15.600 ton. Sedangkan sampai akhir Oktober lalu, produksi garam di Kabupaten Pasuruan mencapai 9.600 ton. Oleh karena itu, para petambak garam terus digenjot untuk terus memproduksi garam sesuai target yang diharapkan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Kali ini Ben Chandra dari Suara Madiun membawa informasi upaya pemerintah Kota Madiun mengantisipasi luapan air di musim hujan. Pemerintah Kota Madiun melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi luapan air di musim penghujan. Usaha pemerintah Kota Madiun itu antara lain pengerukan sedimen sungai, pembersihan sampah di sungai, hingga sosialisasi dan pengarahan kepada Satgas Kebersihan. Proses pengerukan sedimen sungai di Kota Madiun dimulai beberapa waktu yang lalu dan terus berlanjut. Hingga saat ini, pengerukan telah mencapai 50%. Pengerukan ini ditargetkan selesai pada pertengahan Desember mendatang. Ada 5 saluran kali yang dikeruk, diantaranya saluran Tirto Mulyo, saluran Kalisono, hingga saluran Rejo Mulyo dan saluran Sukosari. Serta saluran di Barat Pasar Logam Jaya juga menjadi sasaran pengerukan. Wali Kota Madiun Mehdi menyebutkan, selain pengerukan sedimen, pembersihan sungai dari sampah di pinggiran Kota Madiun juga dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi datangnya air kiriman dari luar kota yang masuk ke Kota Madiun, sehingga dengan keadaan sungai yang bersih akan memperlancar arus air yang menuju Bengawan Madiun.
Selain itu, Wali Kota juga telah mensosialisasikan dan memberikan bantuan sembako kepada petugas Satgas Kebersihan. Harapannya agar para Satgas Kebersihan semakin giat dalam menjalankan tugasnya, mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam urusan kebersihan di Kota Madiun. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Sementara itu, dari Pradia Suara Tuban bersama Kuswatun Anissa menginformasikan antisipasi banjir, tim Satber Kota lakukan pengecekan selokan. Dalam rangka antisipasi terjadinya banjir dan genangan di musim penghujan, tim Satber Kota Kabupaten Tuban, unit saluran air melakukan pengecekan dan pembersihan saluran air dan gorong-gorong. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman DPRKB Tuban Sudarmaji menjelaskan, langkah pencegahan dilakukan agar setiap saluran dan selokan siap untuk dialiri air. Adapun saluran yang menjadi langganan terjadi penyumbatan adalah saluran di area timur Panyuran, perempatan Karangwaru, serta saluran di beberapa jalan protokol seperti Basuki Rahmat dan Pramuka. Pihaknya secara rutin akan terus melakukan pembersihan sehingga semua saluran siap untuk menampung air hujan. Itu semua setiap hari kita lakukan secara rutin dengan mengerahkan kurang lebih sekitar 10 anggota pasukan Satber Kota unit saluran air, unit USA, ini kita singkat seperti itu. Dengan harapan ketika hujan datang maka saluran ini sudah tidak lagi ada yang buntu atau yang tidak bisa dilewati oleh air. Kuswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya, Kholik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan. Wakapolsek Pademawu Pamekasan berikan bansos sembako ke Yayasan Panti Asuhan Raudatul Jannah. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di wilayah kerja, Wakapolsek Pademawu Ibda Nanang dan Kanit Intelkam Aibtu Irwan Hadi ikhlas berikan bantuan sembako kepada salah satu yayasan panti asuhan. Raudatul Jannah Yayasan Panti Asuhan yang dimaksud terdapat di Desa Pademawu, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura. Ibda Nanang Wakapolsek Pademawu mengatakan bahwa kegiatan sosial seperti ini berangkat dari rasa peduli di masa pandemi COVID-19 yang tengah terjadi saat ini. Terlebih lagi seperti Yayasan Panti Asuhan, serta bagi masyarakat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah, maka sudah sepatutnya mereka mendapatkan bantuan kemanusiaan. Ibda Nanang menyampaikan, kegiatan sosial ini rutin dilaksanakan setiap bulan, yaitu penyaluran sembako. Namun sasaran kali ini yaitu Yayasan Panti Asuhan Raudatul Jannah yang terdapat di Desa Pademawu Timur dengan sekitar 40 anak asuh. Nanang berharap bantuan sembako yang diberikan dapat meringankan dan bermanfaat untuk yayasan di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan bantuan sembako yang sudah diberikan oleh pihaknya, setidaknya dapat meringankan kebutuhan Yayasan Panti Asuhan Raudatul Jannah beberapa bulan ke depannya. Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Beralih ke Gresik bersama Mahruzar Iskandar dari Radio Suara Gresik. Menyambut Hari Pahlawan, pelajar bersama Koramil Meganti kerja bakti bersihkan Taman Makam Pahlawan di daerah Meganti. Menyambut Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November hari Selasa, para pelajar bersama Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari Koramil 0817 4 Kecamatan Meganti Kabupaten Gresik melakukan kerja bakti membersihkan Taman Makam Pahlawan. Para pelajar dan tentara bergotong royong bersihkan lingkungan Taman Makam Pahlawan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengenai agenda tersebut dilakukan di Taman Makam Pahlawan Meganti yang terletak di Jalan Raya Sidomulyo. Taman Makam Pahlawan tersebut banyak sekali tumbuhi rumput liar. Para pelajar dan tentara menggunakan peralatan pemotong rumput, arit hingga tangan kosong. Seorang petugas dari Koramil 0817 04 Meganti Gresik mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan semangat bela tanah air dengan mengenang jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Mayor Infantri Harnawardi selaku dan Ramil 0817 04 Meganti menyambut baik kegiatan tersebut karena sebagai media yang mengenalkan ke generasi penerus bangsa atas jasa para pahlawan yang gugur perjuangkan kemerdekaan. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Kali ini Agustin Ersal Nganjuk membawa informasi Dispenduk Capil Nganjuk gelontorkan 500 juta rupiah untuk belangko KIA. Jumlah pemohon Kartu Identitas Anak atau KIA yang terus meningkat. Dalam sehari, lebih dari 100 keping belangko tercetak dan disalurkan. Tingginya permintaan terjadi setelah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjemput bola ke desa-desa. Dalam seminggu, setidaknya Dispenduk Capil turun hingga 4 kali ke desa. Jika sebelumnya hanya ada 20 keping permintaan dalam sehari, kini bisa lebih dari 100. Dikatakan Kepala Dispenduk Capil Nganjuk Jabanuddin, jumlah pemohon KIA sekarang naik drastis dan untuk
untuk memastikan ketersediaan belangko. Menurutnya, pihaknya melakukan pengadaan belangko di tahun 2020. Dispenduk Capil menggelontorkan dana 0,5 miliar rupiah khusus untuk belangko KIA. Sedianya ada 36.300 keping belangko yang disiapkan dan sekarang masih dalam tahap lelang di unit layanan pengadaan. Dengan tambahan puluhan ribu keping belangko, Jamanuddin optimis kebutuhan percetakan KIA bisa terpenuhi. Menargetkan bisa mencetak lebih banyak lagi agar semua anak di Nganjuk bisa memiliki KIA. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung membawa informasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung lakukan sosialisasi kader B2SA. Kegiatan sosialisasi kader B2SA beragam, bergizi, seimbang, dan aman telah berlangsung di Balai Desa Sambijajar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Ketua Panitia Sosialisasi dalam hal ini Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Ledang Hadiwiyon SPI mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk mencegah terjadinya stunting pada anak dan pembentukan kader B2SA. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Siyuk Marioto Birowo mengatakan, setiap individu membutuhkan pangan yang berkualitas untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Konsumsi pangan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung zat gizi lengkap dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, serta memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima, dan daya beli masyarakat. Persoalan stunting patut menjadi perhatian untuk segera dituntaskan. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kader posyandu melalui pembentukan kader P2SA yang di dalamnya merupakan kader-kader posyandu. Diharapkan masalah kekurangan gizi yang mengakibatkan terjadinya stunting dapat dikendalikan ataupun dicegah. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM, Tulungagung. Selanjutnya, Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Tongkat komando berganti, AKBP Raden Muhammad Jauhari Joni, jabat Kapolresta Probolinggo. Kepolisian Resort Probolinggo Kota memperkenalkan pemimpin barunya, yakni AKBP Raden Muhammad Jauhari yang menggantikan AKBP Ambaryadi Wijaya yang saat ini menduduki jabatan baru sebagai Wadireskrimsus Polda Bali. Pada giat kemarin Jumat, seluruh jajaran Forkopimda Kota Probolinggo, tokoh agama dan tokoh masyarakat hadir dalam acara silaturahmi Mangga Manis di Aula Rapat Polresta Probolinggo di Jalan Dr. Muhammad Saleh. Ucapan selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru datang dari berbagai pimpinan daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, khusus ditunjukkan kepada AKBP Ambaryadi Wijaya dan kepada AKBP Raden Muhammad Jauhari. Menurut Habib Hadi, banyak kesan yang tak terlupakan dari sosok AKBP Ambaryadi Wijaya selama menjabat menjadi Kapolresta Probolinggo. Dalam giat tersebut, Wali Kota maupun AKBP Ambaryadi mempunyai harapan yang sama untuk Kapolresta Probolinggo yang baru, yakni AKBP Raden Muhammad Jauhari, untuk menjadi satu kesatuan di dalam menjaga kondusivitas Kota Probolinggo agar tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan tertib. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Informasi terakhir bersama Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Bupati minta kafilah Kabupaten Lumajang jaga kesehatan selama pelaksanaan MTQ 28 tahun 2020. Thoriqul Haq Bupati Lumajang memberikan doa restu kepada 3 peserta asal Kabupaten Lumajang yang mewakili Jawa Timur dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran 28 tahun 2020 yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 12 hingga 21 November 2020. Sebelum berangkat, ketiga peserta tersebut diterima di kantor Bupati Lumajang. Bupati mengatakan, setiap pelaksanaan MTQ tingkat nasional, Kabupaten Lumajang pasti mengirimkan perwakilannya. Kepada perwakilan Kabupaten Lumajang, Bupati berpesan agar tetap menjaga kesehatan, utamanya saat pelaksanaan MTQ. Sementara itu, Mahfud Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Seda Kabupaten Lumajang menerangkan, ada 3 peserta dari Kabupaten Lumajang yang mewakili Jawa Timur. Mahfud berharap kafilah Jawa Timur, khususnya yang berasal dari Kabupaten Lumajang, dapat menorehkan prestasi di tingkat nasional. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Risma Erina. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.